Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam dan hormat saya ke Profesor Dr. Ujang Sumarman, Presiden AACAM. Yang saya hormati, beliau adalah guru saya. Yang kedua tentu saya juga ingin menyampaikan salam dan hormat saya kepada Pak Dekan Sekolah Bisnis IPB, Profesor Dr. Nur Azab Ahsani. Selamat Mas. Dan kepada para pembicara lainnya, saya juga sampaikan salam takzim dan tentu kepada para peserta coping behavior individu dan keluarga terhadap pandemi COVID-19 ini. Saya ingin melihat kondisi pandemi ini tentu dalam konteks background ilmu saya, sosiologi, dan juga ampuan saya selama saya mengajar di Sekolah Bisnis IPB. Karena itu saya memberikan title-nya Etika Bisnis, Fakta Sosial di Masa Pandemi. Dalam konteks fakta sosial di masa pandemi ini, saya coba bagi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu virtual market. Yang kedua market deconstruction, kemudian power reinforcement, dan loss of morality and ethics. Terkait dengan loss and morality, also about ethics, saya buat tanda tanya. Sehingga buat saya ini bukan sebuah pernyataan, tetapi menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Saya coba membahasnya satu persatu. Sebenarnya kita sama-sama mengetahui bahwa virtual market ini bukan sesuatu yang baru. Sejak lama virtual market itu ada, terutama di masyarakat perkotaan atau masyarakat modern. Tapi virtual market ini didorong oleh pandemi nampaknya meluas, bukan hanya untuk masyarakat kota, tetapi juga bisa masuk ke masyarakat desa. Dan saya kira ini menjadi satu problem. Istilah saya sekarang, produk industri itu masuk ke pintu rumah. Nah, apakah masuk pintu rumahnya ini pamit atau tidak, izin atau tidak, itu kan sesuatu yang menjadi pertanyaan kita, menjadi satu fakta sosial. Bahkan sekarang yang menarik itu kalau dulu virtual market dikonsam atau digunakan oleh the happy people atau oleh urban people untuk kebutuhan-kebutuhan yang dalam beberapa luxury, sekarang bahkan untuk toiletries saja orang pesan melalui online. Jadi fenomenanya mulai dari kamar mandi yang kebutuhan ringan-ringan sampai kepada yang istilah saya adalah intellectual goods gitu ya. Jadi semua barang sekarang itu masuk melalui alur virtual. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang virtual secara filosofis, sebagaimana yang saya pahami dan juga diajarkan di dalam kelas-kelas saya, sesuatu yang virtual adalah kontestasi antara fakta dan ilusi. Jadi, fakta dan ilusi itu berkontestasi. Satu contoh aja. Kalau dulu kita beli barang itu bisa lihat barangnya, harganya, dan sebagainya. Sekarang barangkali kita hanya melihat gambarnya saja. Itulah yang disebut dengan ilusi-ilusi yang dijual. Artinya kita baru bisa melihat faktanya setelah barang itu kita beli, setelah kita melakukan pembayaran. Ini sesuatu yang saya sebut sebagai kondisi, kontestasi, fakta, dan ilusi di dalam masa pandemi. Yang kedua, pandemi ini juga membuat satu kondisi yang saya mengistilahkannya sebagai market deconstruction. Jadi ada sebuah dekonstruksi terhadap market. Pemahaman kita selama ini, saya kira kalau teman-teman yang berlatar belakang ekonomi terutama, akan memahami bahwa sesungguhnya pasar itu adalah voluntary exchange. Dasarnya orang melakukan jual beli itu ada kesadaran dan ada kerelaan. Jadi yang disebut dengan voluntary. Tetapi sekarang justru apakah orang itu melakukan transaksi berdasarkan kerelaan atau tidak, itu menjadi satu pertanyaan. Ada satu kebutuhan yang dipaksa oleh kondisi pandemi, sehingga orang bisa saja membeli sesuatu itu bukan atas dasar kesukarelaan, tetapi dasar sebuah keterpaksaan. Karena itu saya mengatakannya ada pergeseran. Bahkan bukan hanya pergeseran, pasar ini didekonstruksi sekarang oleh satu kondisi dari yang namanya voluntary exchange.
menjadi ambiguity exchange, menjadi sesuatu pertukaran yang sangat rigid dan tidak apa. Sehingga yang timbul adalah involuntary. Jadi orang masuk pasar itu belum tentu didasarkan oleh kesukarelaan, tetapi ada sebuah keterpaksaan karena tidak ada alternatif lain. Inilah yang saya sebut dengan cohesive market. Saya kira terminologi ini bisa di-challenge gitu ya. Saya mencoba berpikir apa namanya sehingga saya menyebutnya sebagai cohesive market. Market yang dipaksakan, terutama kepada konsumen yang tidak punya alternatif untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, pandemi ini juga melahirkan apa yang saya sebut dengan menghasilkan resultanta dua hal tadi itu menyebabkan munculnya power reinforcement. Ada sebuah kekuatan besar yang mengendalikan pasar. Kalau di dalam teori-teori sosial, saya kira misalnya Gramsci mengatakan istilah ini sebagai istilah hegemons atau hegemony gitu ya. Jadi yang kuat akan menekan yang lemah. Yang dalam kondisi terpaksa akan ditekan oleh pemaksa. Siapa yang melakukan itu? Tentu saja produsen dalam hal ini. Karena konsumen ada dalam kondisi ketidakberdayaan, tidak bisa keluar rumah, kemudian tidak bisa menawar, tidak bisa melihat barangnya. Saya kira ini yang akan terjadi adalah siapa yang paling kuat, dia akan mengatur yang lemah. Sehingga konsumen dalam kondisi seperti ini bisa saja ada dalam posisi yang lemah, gitu ya. Sehingga produsen. Karena itu istilah saya adalah ada sebuah tekanan besar dari para yang memiliki sumber daya. Saya tidak ingin mengatakan sebagai kapitalisme, tetapi dalam hal ini kekuatan-kekuatan besar itu, kekuatan-kekuatan produsen, baik itu dalam bentuk produk maupun jasa, itu menekan resiliensi daripada konsumen istilah saya. Jadi muncul pula di dalam pandemi ini ada tataran atau tantangan terhadap resiliensi konsumen. Nah, yang terakhir saya kira dari tiga hal itu yang menarik adalah adakah etika yang bisa muncul atau harus dimunculkan di dalam konteks ini. Tadi seperti saya katakan, apakah ada etika ketika konsumen dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang tidak punya pilihan, sementara ada kekuatan besar produsen produk maupun jasa yang masuk ke rumah-rumah itu. Semestinya harusnya ada aturan-aturan. Saya kira diskusi saat ini itu tidak terlalu banyak, terutama kepada pembelaan-pembelaan eksistensi dari konsumen. Karena itu diperlukan sebenarnya adalah standarisasi moral atau lembaga yang kemudian mengatur moralitas itu. Nah, dalam kesempatan kuliah di SBIPB, saya selalu menekankan bahwa bisnis itu harus ada moral, harus ada etikanya. Nah, dalam pemahaman kami, dan ini menjadi mazhab saya kira di kuliah-kuliah kami di SBIPB, bahwa etika itu adalah falsafah moral, dan falsafah moral saya kira kami selalu mengatakan moral itu benar atau salah, dan ukuran benar dan salah itu dalam konteks kami adalah jika memenuhi tiga aspek. Satu ada human existency, apakah produk atau jasa bisnis itu mendukung eksistensi manusia atau tidak. Yang kedua bahwa produk dan jasa di dalam bisnis juga harus mempertimbangkan sosial sistem yang ada. Dan yang ketiga saya kira ini IPB sekali, saya kira IPB berbicara selalu terkait dengan environment atau space of life. Sehingga yang kami maksud dengan moralitas adalah apa maupun jasa harus mempertimbangkan tiga aspek ini. Human existence, social system, and space of life. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks apa yang terjadi di dalam konteks pandemi saat ini. Terima kasih, saya kira itu saya kembalikan ke panitia. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yuda. Nah, ini sangat menarik sekali. Maaf, Mas Hanif ke-mute kayaknya. Iya. Nah, mungkin Mas Hanif langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Ya, baik. Ini ya. dari Paraka Ardiansyah. Izin bertanya, bagaimana menurut pandangan Bapak perihal kebijakan penerapan shift, pergantian kerja sesama rekan kerja
selang 1 hari demi meminimalisir risiko PHK dan keberlangsungan perusahaan? Baik, saya coba respon ya. Jadi sekali lagi ketika kita bicara moralitas, saya ingin juga menyampaikan dalam kesempatan ini, apa sih sebenarnya yang disebut dengan moralitas? Tadi saya kira, rekan kami Bu, Tuti sudah menyampaikan aspek-aspek moralitas dalam perspektif, teologis. Nah, dalam kesempatan ini karena ini juga diselenggarakan oleh, AACIM gitu ya, kami ingin memberikan satu batasan moralitas, yang lebih luas sebelum nanti saya menjawab ke hal yang dipertanyakan oleh, Mas Raka ya. Eee, Pertama itu kita berbicara tentang eksistensi manusia. Jadi moralitas coba kita geser bukan dalam perspektif teologis yang mungkin saja sangat primordialistik, tetapi melihat, etika dalam perspektif yang lebih luas. Yang pertama itu adalah apa sih, moral itu? Moral itu yang kita khawatirkan di dalam banyak pembelajaran, terutama di bisnis etik, seringkali dipersempit maknanya menjadi apa itu CSR dan sebagainya. Saya kira itu bukan morality bisnis ya. Jadi jangan dipersempit etika bisnis menjadi apa yang disebut dengan CSR. Karena kalau CSR nanti dikenakannya kepada yang besar-besar saja, bahkan undang-undang kita ini menjadi lucu. CSR bisa dilakukan setelah untung. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak untung tetapi memproduksi sesuatu, kan tetap saja etikanya harus dijalankan. Etika itu bukan urusan untung dan tidak untung. Ya, nanti saya akan coba kaitkan dengan apa yang dijawab itu. Jadi pengusaha kecil pun, UKM, mikro, bahkan tukang goreng di pinggir jalan sudah harus membangun etika bisnis. Karena etika bisnis yang pertama yang harus diingat adalah siapapun harus menyadari produk maupun jasa yang ditawarkan itu harus menjamin eksistensi manusia. Apa itu eksistensi manusia? Yang paling tinggi adalah nggak boleh satu produk atau jasa itu bisa mengakibatkan kematian. Itu yang pertama. Itu yang paling ekstrim saya kira. Yang kedua, bahwa produk itu kalau kita bicara eksistensi manusia, itu harus aman dari sisi kesehatan. Orang kalau membuat satu produk yang bisa bikin mules saja, dalam perspektif ini sebenarnya unmorality. Jadi ini yang harus dipahamkan. Jadi harus bisa diintroduksi ke sebuah produsen, bukan hanya yang besar-besar saja, tapi yang kecil pun kedua. Yang kedua, misalnya kita berbicara tentang aspek yang kami sebut sebagai social system. Social system itu apa? Bahwa yang pertama produk itu harus bisa diakses oleh siapapun. Ya. Jadi kalau kita bicara sekarang online, apakah online ini bisa diakses oleh orang banyak? Apakah seluruh orang bisa mengakses atau tidak? Ketika ada hambatan mengakses, sesungguhnya di situ pun ada unsur morality. Karena dalam kehidupan manusia itu sistem sosial itu harus adil. Semua orang tidak dibedakan apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia di remote. Itu yang juga harus kita pikirkan. Jadi AACIM sekarang saya kira juga harus mulai merumuskan hal-hal yang itu. Yang kedua adalah environmental. Jadi space of life. Sekarang bikin masker, kita nggak tahu masker itu dari plastik atau bukan misalnya. Satu sisi kita butuh, tapi nggak ada yang berbicara apakah bahan bakunya ini ramah lingkungan atau tidak. Ini kan juga jadi pertanyaan. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaannya Mas Raka. Nah, kalau yang saya tangkap, apa yang disampaikan oleh Mas Raka, itu kalau dalam perspektif Pak Yahya tadi, itu apa yang disebut dengan rasionalitas choice. Jadi rasionalitas choice itu, kalau Weber mengatakan, ada yang work rationality, ada yang swag rationality. Ukurannya sekarang adalah bagaimana perusahaan menyelamatkan perusahaannya. Dalam beberapa hal, saya kira itu pun satu solusi ya. Tetapi sekali lagi, itu adalah solusi yang sangat didasarkan oleh apa yang disebut dengan work rasionalitas. Jadi hitung-hitungannya seperti Pak Yahya katakan, bisi rasio dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan ini rasionalitas bisa juga. Tapi kalau kita bicara sweh rationality, yaitu rasionalitas nilai, apakah kalau kemudian orang dikurangkan masa bekerjanya, waktu bekerjanya, kemudian berkonsekuensi terhadap income, yang tadinya 100%, kemudian karena bekerjanya 50%, kemudian income-nya juga menjadi 50%, maka dalam pengertian rasionalitas nilai, dia tidak memenuhi rasionalitas nilai.
Tetapi pilihannya sekali lagi dalam rational choice itu mana yang bisa kita lakukan, mana yang terbaik begitu ya. Kalau Bu Tuti tadi mengatakan dalam konteks Islam itu mana yang mudorotnya paling kecil. Jadi sebenarnya shift itu secara teoritis dia menggunakan teori yang kuat begitu ya. Ada namanya teori Weberian atau teori rational choice. Tapi dari sisi keagamaan juga kita bisa melihat hal itu. Jadi ini semua orang, semua pihak akan berusaha bagaimana caranya menyelamatkan. Itu yang bisa saya jawab saya kira ya. Jadi secara teoritis tentu itu ada background-nya dan bisa kita pahami hanya dalam perspektif itu adalah rasionalitas choice yang disebut dengan querek rationalitas, rasionalitas materialistis namanya gitu. Saya kira itu yang terjadi memang semua produsen Baik. sekarang ya kira-kira itu. Ya, menarik sekali ya Pak Yuda. Dan ini sebetulnya banyak